Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh ini sepuh, khususipun sesepuh kapetaan dukuh kapetaan desa dukuh Kapetakan. Kecamatan Kapetaan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Ya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seluruh masyarakat menunjukkan kegembiraan, menyambut Ramadan dengan mengadakan sholawat, membumikan selawat, melangitkan syafaat, medeni judulnya medeni, membumikan sholawat, melangitkan syafaat. Jadi bumi karo langit. Bumi niku salah satu planet di langit ke satu. Jadi bumi yang kita tempati ini hanya salah satu planet di langit ke satu. Planet di langit satu itu yang sudah kedaftar ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi sing sampean membumikan itu adalah mengadakan atau mentradisikan sholawat di bumi. Nah, bumi itu salah satu aja dari planet di langit satu. Nah, melangitkan syafaat itu adalah tempat berkumpulnya nanti seluruh manusia di hadapan Allah. Nah, itu di mana? Di langit ketujuh loh. Jadi yang kita bicarakan tentang membumikan itu di langit satu, yang kita bicarakan tentang syafaat itu di langit tujuh. Nah, panggonane yang di langit itu ya mbuh, kita tidak tahu sudah itu. Karena untuk keluar dari langit ke satu ini mesti melewati lubang hitam, namanya black hole. Nah, itu baru menembus sampai berapa juta tahun cahaya baru sampai di langit kedua nih Bu. Nanti dari langit kedua nembus lagi lubang hitam masuk ke langit ketiga, nembus lagi langit 4, nembus lagi langit 5, nembus lagi langit 6, nembus lagi langit itu. Nah, itu mana wallahu alam, tapi sampean harus paham bahwa sampean semua dulu dari langit ketujuh. Jadi menungso itu dulu dari langit ketujuh kesini ini transmigrasi. Jadi kita ini harus menyadari bahwa kita ini bukan penduduk asli bumi. Sing asli bumi ki ya celeng, kadal, iwa, munyo, kire itu, sapi itu asli ini.
Nek menungso niku mboten, manusia itu bukan penduduk udah aslinya penduduk langit, di langit ketujuh sana. Makanya manusia itu nanti pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa sing didamel kali Allah itu rojik niku maknane wangsul atau pulang. Tadi sampean itu enggak mati, pulang balik itu ke langit ke-7. Loh, makanya manusia itu karena bukan asli sini ya. Makanya kalau lahir di sini baru itu penyesuaian dirinya lama. Ora asli, jadi mencocokkan adaptasi itu lama. Mentok itu asli sini, makanya begitu netes langsung renang dan nggak perlu diurus macam-macam, wong orang asli kok. Sapi asli lahir ya dah jalan, apalagi iwak netes ya sudah bikin itu. Nah itu karena asli sini. Nah karena manusia itu nggak asli sini, makanya menyesuaikan dirinya lama. Sewe ini 9 bulan itu kalau ditaruh di pinggir pematang sawah itu sih mati dirubung semut. Makanya sampean cari itu kalau dalam bahasa yang umum itu sak kurepe langit sak lumai bumi. Endi ana makhluk sing laire paling apes sak liyane bayi menungso. Karena apa? Dia pendatang. Dia penduduk langit sana. Turun ke sini ini nanti pulang lagi. Makanya apes. Baru lahir cuma ketop-ketop. Ya itu makanya manusia itu urusannya banyak. Karena apa? Dia bukan penduduk asli. Kalau nggak diurus mati. Makanya lahir saja ada rumah sakitnya. Sampean pernah nggak dengar rumah sakit Garangan itu? Ada. Rumah sakit Luwak itu enggak ada, rumah sakit Blekok itu enggak ada. Karena apa? Asli sini. Nah yang enggak asli ya manusia itu, makanya urusannya banyak. Tapi enak juga karena ngurus manusia itu enak. Ada yang seumur-umur cuma ngurus nya tok. Punya pabrik pempes. Pabrik pempes itu berdiri karena ngurus nya manusia. Ada yang ngurus keringetnya manusia, punya pabrik kipas angin. Ada yang ngurus manusia yang nggak bisa punya pabrik dol kola. Ada yang ngurus gigine menungso tok, punya pabrik odol sama sikat. Urusannya banyak manusia itu. Makanya karena apa? Dia bukan asli sini. Jadi sampean itu dulu itu datang dari sana. Makanya ada istilah fanfukur ruh. Ditiupkan ruhani dari langit ke-7 ke langit 1. Nah sampai di sini manusia diturunkan terus dikasih karoseri, dikasih bungkus. Nah ini kan bukan manusia kalau ini kan bungkusnya aja ini. Manusianya di dalam situ nggak kelihatan, dia ruh. Itu yang hidup. Nah kalau bungkusnya ini kan produk lokal. Iya kan kalau bungkusnya ini kan produk lokal ini. Tergantung siapa yang buat. Karena bungkus itu dipasrahkan sama orang tua, suruh makan yang banyak, terus nanti ada yang diproses jadi vitamin, ada yang keluar jadi ada yang keluar jadi keringat, ada yang namanya nutfah. Nutfah itulah yang kemudian dijadikan satu, nutfah bapak, nutfah ibu. Ya cara jadikannya sudah usah tak ajari, sudah tahu kan. Pek udah selesai. Terus dititipkan di rahim ibu, jadi segumpal darah, segumpal daging. Nah terus dikasih roh tadi itu, manusia ditaruh di situ. 9 bulan proses assembling, proses perakitan, kasih daging kayak otot, cencang ke otot, dekno balung, bungkus kulit, dukuli rambut, 9 bulan metu. Begitu metu ya wes nyawane ora ketok, bungkusnya aja yang kelihatan lah. Bungkus ya tergantung yang buat. Kalau yang buat pesek ya pesek keluar. Kalau yang buat mancung ya mancung.
Dan diproduksi di mana? Kalau dibuat di Arab ya gede dhuwur ganteng. Kalau diproduksi di Cina ya tembem-tembem sipit sih. Sipit. Kalau diproduksi di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Lah kalau diproduksi di Cirebon ya gini kecil-kecil pesek-pesek kan begini. Ya kan tergantung produksinya masing-masing. Itu. Loh, makanya kalau yang produksi cuantik kayak cuantik sama ganteng, hasilnya ya ini. Lah ya kan. Lah bungkusnya ini dunia. Makanya tangan ini dunia, tubuh itu dunia. Makanya bungkus ini nggak bisa pisah dari dunia. Dunia nggak bisa bungkus ini, karena dia dunia. Makanya manusia agar bungkusnya ini bisa bertahan, dia harus berebut di dunia, berebut makanan, berebut pakaian, berebut tempat tinggal. Loh, makanya manusia itu jangan dikira terus, waduh dunia ini apa? Nggak boleh sampean. Oh, dunia harus direbut sampean. Sawah digarap untuk mendapatkan makanan, bekerja entah kemana, karena tubuh ini dunia. Dia butuh baju itu pekerjaan pabrik, dia harus beli. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli, maka manusia harus bekerja. Kaki itu butuh jalan. Nah, jalan kalau mau cepet ya pakai motor itu beli, harus punya uang. Loh, itu burung itu kalau kelihatan jelek maka harus ditutup pakai celana itu beli. Loh, makanya manusia itu jangan kemudian kamu urip kok kedonyan, nggak apa-apa men. Raga ini butuh dunia, sepatu ya yang bagus, mobil ya yang bagus biar enak tubuh ini. Makanya tubuh ini dunia ya pengen yang enak-enak. Tangan ini dunia, wataknya dunia. Tangan laki-laki kalau lihat bokong ya pasti pengen megang. Ya iya, semua sampean tanya. Kalau lihat bokong mindul kok nggak pengen megang, itu mesti diperiksa sehat apa enggak ini. Sarapnya tugel mesti itu. Ya itu dunia kok. Tangan siapapun, tangan lurah sama, tangan ketua NU sama. Tangan saya juga sama kok. Iya, ini dunia, yang bedakan kan cuma remnya tok. Insya Allah kalau kiai itu remnya cakram. Jadi ketika direm set mandek. Nah kalau rem dukuh ini kan rem tromol, kampasnya setengah entek gitu, jadi duk gitu ya, jadi biasa. Mata ini dunia, senengannya dunia, jalan-jalan sore kadang-kadang ono wong adus ning kali toleh siapa ya. Nek sing adus kok simba-simba ya bablas. Nek sing adus kok enom bali maning. Siapa kae ya? Indonya kok. Mangan ya pengen sing enak, kuping pengen mendengarkan yang enak. Jadi manusia ini bungkusnya ini butuh dunia. Makanya lu jangankan yang tidak berbau agama, yang berbau agama aja butuh dunia. Orang sholat bangun masjid itu dunia. Dia butuh bangunan, butuh pabrik semen, butuh. Jadi jangan marah kalau ada orang bekerja. Jadi harus ingat itu, masjid butuh, haji butuh uang enggak? Butuh, maka dan mahal biayanya. Ayo, gigi opong, pengen mangan enak, harus ditambal duitnya itu. Duit. Makanya manusia itu jangan kemudian kamu kok urip dunia. Ya memang dunia itu pengajian ini. Dunia enggak? Dunia. Ini semalam ini 100 juta habis ini. Belum ongkosnya kiainya. Jadi dunia ini, jadi sampean jangan suka marah sama orang sama dunia itu. Itu jadi dunia, wataknya dunia, senengannya dunia, ya itu.
Ini duduk di sini enak, kenapa? Ada lapangannya. Itu dunia nggak lapangan itu? Butuh pabrik, itu pabrik semen banget loh. Jadi makanya jangan suka marah, gitu. Jadi dunia. Nah sementara dunia ini sifatnya adalah pendukung menuju Allah. Makanya jangan lupa bahwa dunia yang kamu perjuangkan itu jangan sampai kemudian nggak ada yang dibawa ke akhirat. Makanya nyawa ini, karena nyawa ini kembali ke sana. Jadi manusia itu nggak jauh beda sama pohon padi, itu nggak beda. Pohon padi itu sampean nanem itu pasti dipupuk, duit, disemprot, duit semua. Tapi yang ditunggu apa? Yang ditunggu adalah berasnya bagus, biar nanti kalau panen berasnya bagus, banyak. Manusia juga sama, ketika nanti kembali ya jangan sampai kemudian bekalnya sedikit loh. Makanya manusia itu hidup di dunia itu punya bekal. Apa bekalnya? Ya sholat, ya ngaji, itu bekalnya. Jadi pupuknya raga itu ya ngaji, sholat. Nah persoalan saya mau ngambil paket lengkap ya monggo. Sholat kalau paket lengkap ya sehari 5 kali. Kalau cuma mau ngambil paket hemat ya nggak apa-apa, seminggu sekali Jumatan. Kalau mau ngambil paket irit ya terserah, itu setahun sekali lebaran. Paketan banyak. Al-Quran paket lengkap 30 juz. Kalau saya mau ngambil paket hemat ya nggak apa-apa, Yasin tok. Maka tokonya namanya Yasinan. Kalau paket lebih irit ya cuman kulhu falaknas tahlilan. Nah kalau paket 1 ayat ya tinggal kebutuhannya apa. Kalau paket biar istrinya nggak dibawa orang ya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau paket kelahi ya idza batostum jabarin. Kalau paket suami apa istrinya cerewet ya sumum bukmun umyum wa umla arjiun. Terserah sampean, yang penting nanti kembali bawa paketan. Nah kembali itu kemana? Ya kembali kepada Allah. Loh, makanya biar sampean itu kembali kepada Allah. Makanya ya orang harus ingat bahwa jasad ini sebenarnya tugasnya cuma satu, memberikan bekal kepada roh agar kembali kepada Allah dengan selamat. Kalau pengen berasnya bagus ya akarnya harus dipupuk, pohonnya harus dapat sinar matahari. Makanya kalau ruhnya mau bagus ya tubuhnya diajak sholat, diajak ngaji, nanti bekalnya banyak. Ya cuman kan namanya dunia ya sama aja susah. Makanya sampean kadang kalau ada orang mau sholat Allahu Akbar, ya kita pengen sholat karena roh itu ngerti dia pulang. Tapi bokong ini kan dunia ya sinetron dulu ya biasa. Sampai kiainya Robana ya Robana nggak datang. Sampai tombo hati ya nggak datang juga. Sampai diuruki anjang baru datang. Lah dunia ya dunia ngerti. Begitu sholat gitu, ruhnya seneng diajak sholat, sholli Allahu Akbar gitu, khusyuk ini wajah tuh iya. Tapi begitu mata ini dunia begitu melek, sarungnya bolong ya lihat. Allahu Akbar. Bener ting bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe ya.
suwe lama ini. Itu. Jadi jangan heran, makanya manusia ini ya kebutuhannya dunia ini yang dihantarkan kepada akhirat. Makanya terserah sampean ambil dunia sebanyak-banyaknya, yang penting sampean nggak lupa bahwa suatu saat akan pulang kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ya kasih bekalnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ya harus dibunyikan lewat mulut, dilihat lewat mata, karena dunianya itu. Nah, kenapa Al-Quran ya gitu, sholat ya gitu, sholat itu ya bekalnya akhirat, tapi yang rukuk ya tetap tubuh, yang sujud tetap kepala, yang wudhu ya tetap muka. Nah itu makanya duniamu ini jangan kamu pakai terus di dunia, hantarkan dia menuju Allah. Nah itu kerjaan kita hidup ya cuman itu. Makanya sampean misalnya kok aku pengen kaya, setelah kaya apa? Bangun masjid ya bagus. Oh, begitu kaya bangun tempat perjudian ya jelek. Nah itu saya pengen kaya, akhirnya apa? Berangkat pergi haji bareng sama istri dan anak-anak sekeluarga. Loh, itu dunia. Ya tidak usah marah, dunia itu begitu. Makanya kita ini diajarkan oleh Allah bagaimana kita ini enggak cuman di dunia, karena tubuh ini, dunia yang menjadi wadah tubuh kita ini adalah sumbernya nafsu. Sumbernya nafsu. Jadi orang apa sih nggak pengen nafsu? Mata lihat sawah orang, nafsu, emosi. Waduh, itu paling punya tuyul. Lihat tetangga beli TV, paling kredit. Wadik tubuh kita ini memang sangat susah untuk ya Allah gitu, susah. Nah itu kenapa? Nah itulah makanya kemudian tubuh ini agar nafsunya itu tidak terlalu tinggi sehingga manusia tidak mengenal Allah, maka nafsunya tubuh ini diturunkan dengan cara apa? Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dituruti syahwatnya. Dan itu terus dilatih. Makanya kita disuruh puasa, kutiba alaikumusiyam. Cuman Allah punya alasan bahwa puasa itu sebenarnya bukan cuman kalian, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu juga tak suruh puasa, sehingga kita mendapatkan pelajaran, oh ternyata yang disuruh puasa bukan cuman kita, bahkan orang dulu juga disuruh puasa. Makanya karena orang dulu zaman Nabi Adam pun sudah disuruh puasa, maka sampai hari ini puasa itu termasuk ibadah yang paling viral. Semua tahu puasa itu. Kalau sholat cuman orang Islam toh, haji Islam, tapi kalau puasa hampir semua agama mengajarkan. Nabi Adam puasa Ayamul Bait tanggal 13, 14, 15 bulan terang puasa, sama Ayyamus Sud hari gelap 27, 28, 29 akhir bulan 3 hari puasa Ayyamul Bait, Ayyamus Sud. Nabi Idris puasa, Nabi Nuh ketika di atas kapal puasa, Nabi Daud malah puasa sehari iya sehari enggak, Nabi Isa puasa, Nabi Musa di atas gunung Tursina puasa. Makanya hampir semua agama besar punya pelajaran puasa. Orang Yahudi kalau peringatan Yom Kippur puasa, orang Nasrani kalau Jumat Agung puasa, orang Hindu puasa kalau hari raya Nyepi, orang Buddha kalau pengen dapat jalan 8 jalan menuju nirwana puasa, orang Zoroaster dulu di Iran sana itu agamanya Majusi, itu puasa kalau apinya mati karena dia nyembah api. Jadi orang Majusi, orang Persia, orang Iran itu menyembah api.
apinya ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu Rustum salah satu rajanya masuk Islam, dia tidak menyembah api, apinya dibuang tapi Manaronya ditaruh depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Parsi punya Manaro, sampai Cirebon namanya menara. Menara namanya. Jadi menara itu sebenarnya adalah produknya orang Majusi. Semua diajarkan puasa. Orang Zoroaster puasa kalau gerhana matahari. Makanya puasa ini paling tren, semua agama mengajarkan puasa. Apalagi orang Jawa hobinya puasa dan beraneka macam. Ada puasa makan nasi tok namanya mute. Ada puasa mangan yang umbi-umbian tok ngerowot. Ada puasa mangan pupus daun tok jenengane ngidang. Ono poso meneng tok bisu. Ono poso ngeluyur jalan tok namanya ngidan. Ada puasa gandul di pohon namanya ngalong. Puasa itu banyak sekali, makanya kita punya tradisi, dan puasa itu menghasilkan gelombang orang hebat. Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira puasa. Nabi bukan Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir puasa. Sunan Kalijaga puasa 3 tahun jadi wali. Makanya binatang pun kenal puasa. Ulet itu kalau mau terbang dia puasa, namanya ngentung. Ayam kalau pengen telurnya netes puasa, ngerem 21 hari. Makanya orang kalau mau operasi juga puasa. Jadi jangan main-main dengan puasa. Makanya dulu nenek moyang kita kalau punya hajat apa dikit puasa. Cinta ditolak puasa. Baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, atau sunnah mataka jajaku jaran goyang tak goyang-goyang I love you. Nah itu makanya kadang kita masih tahu dulu zaman SD SB orang pengen dapat nomor puasa. Lo itu saking terkenalnya ibadah puasa karena kama kutiba alal ladzina min qablikum. Makanya orang kalau nggak puasa itu lucu, karena dia sangat terkenal ibadah itu. Ibadah paling viral semenjak awal kenabian sampai nabi paling terakhir masih disuruh puasa. Duh. Jadi sampean jangan ngeremehin yang namanya puasa. Cuman puasa di dalam Islam itu ada harapannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Orang yang dalam hidupnya selalu merasa berhadapan dengan Allah dimanapun. Ittaqillah aitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimana kau berada. Dimanapun merasa lihat Allah, oh ini Allah, delok klopo ya Allah, delok aqua ya Allah, ya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang kemanapun bisa lihat Allah, merasa Allah ada. Nah itu makanya orang hidup itu harus selalu merasa bahwa ada Allah. Tapi perasaan itu hilang, itu pasti karena hawa nafsu. Coba kalau orang nafsunya masih gede, Allah itu susah, walaupun di depan mata berarti yang lain itu. Dan gitu, sendal hilang gitu. Orang kalau nafsunya gede, nggak lihat Allah, langsung wedhus sih gitu. Ya kan wedhus, padahal dia tahu seumur-umur nggak ada wedhus nyolong sendal. Tapi orang kalau nafsunya sudah sendalnya hilang, masya Allah, kan gitu tok sebenarnya. Orang kalau nafsunya gede lihat istrinya gemuk, oh karung atau dream gitu. Tapi kalau orang nafsunya udah kendor, lihat istrinya gendut, alhamdulillah. Wong karung pun kalau diisi anak ping 7 yo blenduk. Lah ya udah gitu. Loh makanya orang kalau emosinya gede, nafsunya gede itu nggak pernah ada Allah.
Makanya agar selalu hidupnya itu tidak jauh dari Allah, itu makanya nafsu diturunkan. Makanya orang-orang dilatih. Orang kalau nafsunya masih gede ya nggak ada Allah. Udah tahu salah masih dia panggilnya mau setan, malah setan. Tapi kalau orang kan oh ya ini mungkin Allah mengajari kita. Nah itu. Makanya orang-orang kalau yang nafsunya masih gede-gede itu ya nggak pernah dia menyebut Allah. Tapi kalau nafsunya turun dikit-dikit Allah. Lihat ada bledektor, masya Allah. Lihat orang cantik, alhamdulillah. Suami ngorok, alhamdulillah. Tanpa tak tengok saya masih tahu istri saya masih hidup. Allah itu. Tapi kalau nafsunya gede, ada orang ngorok, radio rusak, ini dia. Nggak pernah orang itu. Makanya nafsu itu lah ammaratun bisu, selalu mengajak kita untuk melakukan yang jelek. Nah, itu makanya orang dilatih untuk menahan hawa nafsu. Jadi makanya orang kalau nafsunya masih gede nggak pernah ada Allah. Tapi orang kalau nafsunya sudah kendor, itu jangankan lihat sesuatu yang terlihat mana, itu sebenarnya latihan paling gampang. Makanya mulut diajarkan kenal Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena mulut ini dunia, mata ini dunia, maka disuruh melek, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepala ini dunia, maka diajari gedek. Tangan ini dunia, diajari pegang tasbih. Bokong ini dunia, diajari duduk. Lutut kaki ini dunia, diajari bersila. Makanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matanya dia ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tasbihnya jatuh, akhirnya tarik rok gitu. Bokong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bokongnya panas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, geringingan semutan. Kelamaan ya Allah, ya Allah, ya suwene. Nah, makanya dilatih itu. Jadi akhirnya kalau udah semuanya sudah terlatih ya, orang selalu mulutnya mudah nyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Singgolan sama orang subhanallah. Orang yang singgolan wedus kayak ya wedus. Ya itu. Jadi permintaannya cuma sederhana. Akui apapun yang ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah milik Allah. Karena sesuk sampai akan pulang kepada Allah, maka sebelum pulang beneran kita pulangkan semua kepada Allah. Makanya orang pulang itu yang paling bagus itu VVIP. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, balik pulang kepada Allah. Makanya sebelum pulang dalam pengertian rojek mati, mari kita belajar apapun kita kembalikan, pulangkan kepada Allah. Gitu tak, gitu tak. Karena nafsu itu serius. Jangankan nafsu kepada barang haram, nafsu kepada barang halal ini loh bisa menghilangkan Allah di hadapan kita. Yesus tidak ada, kita nggak ingat Allah lagi. Contoh Indramayu ke panganan sing paling enak nopo nih? Dan tom yam gitu. Tom yam, gombyang, pindang gombyang. Kita hidup di Jakarta, tiba-tiba kangen gombyang. Terus pokoknya ngono kita nih Bali tuku gombyang. Begitu pulang Lebaran semuanya tutup, yang jual gombyang tutup. Wah, akhirnya wahai semuamu
Nah ngendi iki warung kok tutup kabeh ini kemana ini? Sampai membayangkan Gumbyang aja ngiler. Nah begitu ngiler pengen Gumbyang nggak keturutan, main ke tempatnya Pak Lurah. Oleh Pak Lurah disuguh Gumbyang. Ya Allah, cocok ini, halal apa halal? Ya halal, wong disuguh makan, tapi hati-hati, jangan kamu makan, ini bahaya. Karena apa? Kita didorong nafsu selama 1 bulan, begitu dimakan niku enake ora umum niku. Ya Allah. Ndase dicewel-cewel. Wah, enak. Akhirnya habis makan nikmat Gumbyang di tempatnya Pak Lurah, tiba-tiba main ke tempatnya Pak Camat. Disuguh Gumbyang. Monggo-monggo ada Gumbyang. Sudah nggak kepingin karena sudah keturutan, tapi harus nolak, nggak enak. Akhirnya makanlah Gumbyang di tempatnya Pak Camat karena sudah nggak terlalu nafsu. Akhirnya begitu dimakan enak Gumbyangnya Pak Lurah. Begitu sampean muni enak Gumbyangnya Pak Lurah, sampean ribut karo Gusti Allah. Wong hari ini disuguh Pak Camat kok isih nggak terima, masih membayangkan suguhane Pak Lurah. Kok ndak syukur jatahmu hari ini oleh Allah itu dari Pak Camat, jatahmu kemarin dari Pak Lurah. Iki jenenge la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mulano hati-hati, karena itu makanya uang diajari nafsu. Lho nek uang ini nafsune kendo, donyane ini sudah ditahan, maka manusia akan bangkit ruhaninya. Begitu bangkit ruhaninya, sangune akeh, balik ya jaketan apa. Makanya di dunia ini kita saatnya mencari bekal. Carane nopo? Sholat ya sholat, ngaji, suruh puasa karena begitu sampai di sana kita akan ketemu dengan pahala puasa, kita ketemu dengan pahala sholat, kita ketemu dengan pahala zikir, pahala ngaji. Depositonya ada, begitu balik ke sana kok nggak ada yang kita tinggalkan di sana. Wayahe wong sholat kita longak-longok karena nggak biasa di sini. Waktunya ada orang ngaji di sana, kita nggak kenal huruf Al-Quran. Waktu malaikat berzikir kita nggak bisa ikut karena kita nggak kenal, nggak pernah latihan di sini. Oh, longak-longok tok, ini berarti pendatang ilegal. Sampai dideportasi dari surga bawa ke neraka. Mulane kene iki latihan rakyat setahun bisa dari raya. Allah merugi wong salat ikut. Duh. Cuman itu, makanya kita semua alhamdulillah di sini diajari oleh para ulama untuk apa? Punya bekal. Itu. Nah, bekal kita ini kan bekal yang aneh-aneh. Sholat suruh khusyuk ya nggak khusyuk. Puasa suruh tertib ya kupingnya nggak tertib. Mulutnya juga bohong. Akhirnya apa? Ibadah kita ini adalah ibadah yang sesungguhnya nggak terlalu bagus kualitasnya. Sholat campur gabah. Kalau ada hujan, ya Allah gabahku kehujanan. Jadi sholat kita ini sholat yang ini. Untungnya karena jarak antara langit ke-1 dan langit ke-7 itu jauh. Makanya Allah itu kalau nyuruh orang ibadah itu biasa aja nyuruhnya. Cuman disuruh ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah kepadaku, kata Allah, seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kamu nggak lihat aku, yakin aku lihat kamu. Jadi kita ini cuma diajarkan bagaimana sholat kita seolah-olah lihat Allah. Kalau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gini tiba-tiba ada lihat sarung bolong, sarungnya bolong. Nggak apa-apa, kita sholat seolah-olah lihat Allah, tapi malah nggak lihat, malah lihatnya sarung bolong. Tapi jangan lupa kita walaupun lihat sarung bolong kita diawasi
Allah, maka lihat sarung bolong itu boleh, yang tidak boleh dicunyuk-nyuk lah, itu tidak boleh. Sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ding ding ding, bakso. Boleh kita sholat dari awal sampai akhir dengerin bakso, boleh. Yang tidak boleh itu 2 mangkok Pak, nah itu tidak boleh. Nah itu. Karena kita apa? Kita ini tidak pernah ketemu di sana. Kita ini diajarkan di langit 1 untuk apa? Memahami langit 7, jauhnya luar biasa. Makanya kita kalau ibadah disuruh husnudzon, disuruh ihsan sama Allah. Itu karena kita nggak lihat sendiri, kita cuma dapat cerita dari Rasulullah gitu loh. Nah Rasulullah dapat tema, Rasulullah ketemu langsung sama Allah. Jadi Rasulullah itu tidak ka'anaka tapi annaka, bener-bener lihat Allah Rasulullah. Jadi diperintah langsung, Quran ya langsung diperintahkan lewat malaikat Jibril, sholat diperintahkan langsung loh. Jadi makanya kita ini tidak tahu persis, yang tahu persis itu Rasulullah. Makanya kalau kita ibadah titipkan ke Rasulullah, titip gitu. Nah Rasulullah itu punya kendaraan yang tidak pernah berhenti. Kendaraan Rasulullah yang bisa kita titipkan itu apa? Selawat. Karena solawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat itu baca solawat kepada Rasulullah. Nah solawat yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah yusolluna. Yusolluna itu mudhore itu sedang berlangsung dan akan terus, tidak pernah berhenti. Jadi solawatnya Allah, solawatnya malaikat itu terus kepada Rasulullah. Makanya kalau kita mau sambung frekuensinya Allah dan malaikat dan Rasulullah, ya baca selawat. Makanya kita itu kalau doa ya dititipkan ke Rasulullah, Rasulullah yang tahu. Makanya kita baca salawat. Makanya sholat pun kita titipkan ke Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa pun walhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah ya kita nggak tahu, titipkan ke Rasulullah, ila hadratin nabiyil mustafa, kita titip ke Rasulullah. Habis itu wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Anbiya ini jumlahnya berapa kita nggak tahu, berada di mana kampungnya. Wal mursalin ya kita masih tahu itu 25. Apalagi kalau kita sudah menyebut wa ila jami'i auliya'illah, wali Allah, kita udah nggak tahu dia di mana. Apalagi kalau kita sebut minal masyarik, dari apa, belahan bumi timur, ila magharibiha, sampai belahan bumi barat, nggak tahu tempatnya di mana. Fi barriha, di daratan-daratannya, wa bahriha, dan di lautannya. Nah kita nggak tahu, ya sudah koordinatornya aja lah yang kita pasrai. Wala hadrati sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lu udah enak itu. Begitu wali abaina, kita juga nggak tahu, bapak kita paling cuma sampai kakek buyut. Naik ke atas sudah nggak tahu, udah kantor siwur, tarangan bodol, ketepok posok, nggak ngerti. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kita cuma tahu sampai Mbah Putri, bu itu atasnya nggak tahu. Wali masyayikhina, sesepuh dan guru-guru kita juga nggak tahu. Pokoknya kita sebut aja wong itu. Tapi kan kita udah titipkan ke Rasulullah biar dibagi sama servernya Rasulullah. Terus wa ila jami'il muslimina wal muslimat, orang Islam laki-laki perempuan, wal mukminin wal mukminat, al ahya, yang masih hidup kita juga nggak tahu yang hidup itu di sebelah mana, jumlahnya berapa, sedang apa. Makanya kita kadang baca Fatihah itu nggak mesti kepada orang baik, karena tidak semua orang Islam itu baik. Lagi kita kirim al ahya, Fatihah untuk yang hidup, nggak tahu yang hidup lagi
gaple, ya dapat kiriman Fatihah. Tahu-tahu yang kita kirim Al-Akhya itu lagi dikek wong ados, ya dapat kiriman. Loh iya, dan kita nggak tahu tapi kita pasrahkan sama servernya Rasulullah. Loh, itu kan kita diajari. Karena apa? Seluruh dunia itu ada catatannya lah. Catatannya itu ada di buku induk gede, ke laut kalau orang sekarang, harddisk besar namanya Lauhil Mahfud. Nah kita itu dulu di situ dicatat di situ, alastu birabbikum. Kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu sebelum turun ke sana? Qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau adalah Allah. Maka ketika diturunkan ditaruh di dalam jasad, maka persis handphone tubuh kita itu sebenarnya handphone itu hidup karena ada kartunya lah. Kartu itu hidup karena didaftarkan di satelit, dia punya paketan, makanya handphone itu bisa kirim paketan, kirim data, kirim foto, kirim gambar. Yang penting punya wifi. Wifi itu karena kita punya paket data. Kalau nggak punya kita pakai wifi gratisan, namanya apa? Ke warung gitu, .co.id. Nah manusia juga sama. Ketika turun dikasih paketan sama Allah, rezekinya sekian, suaminya ini, paket nyawanya segini, kalau paketannya habis ya kick gitu aja. Makanya manusia itu bisa kirim paketan Al-Quran, paketan dikirim, Yasin dikirim, Kulhu dikirim, sesama manusia bisa, karena nyawanya terhubung sama Lauhil Mahfud, dikirim sana gitu. Enak, yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi kita pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawassul. Lo makanya zaman nggak usah heran manusia itu bawa paketan terhubung dengan satelit sana, handphone itu ya ketahuan yang bayar. Manusia yang melakukan baik buruk tercatat mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Nyawa manusia terhubung dengan satelitnya Allah di sana. Makanya sampean nggak usah bingung nanti kalau malaikat nyari manusia untuk dimatiin, caranya gimana? Sherlock. Sampean di Sherlock kalau malaikat ketemu itu on off kick rampung. Lah iya kan, kabel handphone ke satelit gak kelihatan, apalagi kabel menungso dengan Lauhil Mahfud. Dunia ini penuh frekuensi, penuh kabel, cuman kabel gak kelihatan gitu loh. Nah semua ini server dunia itu Rasulullah. Makanya ya sudah, sholat kita titipkan ke Rasulullah, apa udah Rasul kita titipkan, makanya kita selalu baca sholawat gitu loh. Lah kita setiap hari titip, setiap apa titip ke Rasul, masa kok nggak kenal? Makanya biar kenal kita peringatan lahirnya, biar kenal lahirnya Nabi, Isra Mi'rajnya kita peringati, apa-apa kita peringati. Untuk apa? Biar servernya ini enggak ini. Jadi semua ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Makanya kalau sekarang tiba-tiba ada yang kamu sholawatan kalau nggak pakai Habib nggak nyampe, itu bodong itu bohong itu. Sholawat itu semua manusia boleh langsung kepada Allah, karena Allah Rasul malaikat itu nyampaikan kepada Rasulullah. Nah perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Makanya kita lihat ini sholawatan masih desa-desa ini ya nggak apa-apa, nggak harus pakai Habib siapa gitu, enggak, daripada nanti Habib berisik kurune NU malah bubar kabeh. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi selawat ini kendaraan umumnya kaum muslimin untuk menjangkau Rasulullah. Maka selawat itu penting, sama Fatihah. Karena setiap hari server Fatihah itu nggak pernah berhenti, karena orang Islam pasti wa ila jamil muslimin, setiap hari pasti ada lah orang tahlilan wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, pasti ada. Makanya nggak ada kok tiba-tiba
Kita terus ini apa bid'ah karena peringatan Maulid Nabi loh. Kita ini titip masuk kok nggak kenal. Itu maka pentingnya sholawat itu adalah menitipkan ibadah kita kepada Rasulullah untuk sampai kepada Allah, karena Rasulullah lah yang lihat Allah, kita percaya karena percaya sama Rasulullah. Nah itu makanya sholawat itu kita baca. Makanya apapun yang terjadi jangan lupa sholawat gitulah. Itu nah nanti yang kembali itu apa? Ruhani kita kembali kepada Allah. Makanya ayo kita kasih bekal ruhani kita. Dengan cara apa? Menahan hawa nafsu. Nah, terserah sampean. Perintahnya cuma puasa toh. Nggak makan, nggak minum, nggak main perempuan. Nggak makan itu maksudnya ya nggak memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Kalau cuma kemu-kemu aja nggak apa-apa. Yang penting tidak melewati batas kintil-kintil di sini itu loh, yang ada gini-gini di sini itu. Yang penting nggak melewati batas itu. Makanya sampean kalau kepengen es degan nggak kuat ngempet, beli aja tuh kemu. Lu nggak tahan. Yang penting jangan masuk ke dalam kintil-kintil itu, jangan. Batal kalau masuk melewati batas pintu gerbang pintu itu. Loh makanya soal puasa itu sikatan boleh, ngicipi panganan boleh, karena cuma di lubang mulut ya Allah gitu nggak apa-apa. Aman kalau pengen ganggu temannya beli aja permen lollipop terus dimut. Tuh yang penting kan gak ditelan, tapi nek iso nek ndak bisa ya jangan. Ngerokok, yang ngerokok aja asal nggak balik, nggak masuk ke dalam. Nek iso nek la iso ya jangan. Dah itu memperbaiki sistem sinyal itu puasa itu. Makanya ruhani itu kalau sering dipuasani kuat, karena ruhani itu pernah melewati langit ketujuh. Makanya kalau nanti kuatan mana orang puasa sama orang fitness, lama-lama kuatan orang puasa fitness paling 2 kintal, tapi kalau karena puasa bisa ngangkat truk itu bisa. Kuat mana jasad sama ruhani? Ya kuat ruhani. Pengen istri cantik, kalau kuat-kuatan jasad ya dandan yang cantik atau dandan yang ganteng pakai mobil. Ya itu jasmani. Tapi kalau ruhaninya kuat, gitu, I love you. Walaupun sampai hitam dekil gitu, kalau ruhaninya kuat jatuh cinta. Lu kan gitu. Orang kalau jasmani pakai mobil untuk sampai ke Cirebon sampai Surabaya naik mobil, tapi kalau ruhaninya kuat karena tirakat gitu bus tekan Surabaya, namanya Saibia angin. Cuman berat, tirakat itu memang berat. Maka orang sekarang daripada pusing puasa 7 hari 7 malam mending beli Avanza, karena cinta tumbuh bersama Avanza. Delangge lagi saiki sampean lu pilih lah, mencintai laki-laki yang jalan kaki apa yang pakai pajero? Ya pajero, wedok goblok saya lebih menerima cinta. Ya lah, enak sing jalan kaki lho, nek oleh ngono ya. Ane wis kadung ya wis. Mlang-mlang nggih mboten. Dadi sampean ya enggak usah emosi. Dia melupakanku karena apa? Lah kamu ngerayunya salah. Perempuan ya ragu-ragu. Dek, kenapa? Dunia ini hanya kamulah milikku. Kalau ada laki-laki kok merayu begitu, jangan mau. Itu alamat dia nggak akan punya apa-apa, cuman punya dirimu tok. Omah randuwe, ora duwe apa-apa. Oh, kok kenapa kita hidup nggak punya apa-apa? Dari awal kan sudah aku katakan bahwa dunia ini hanya kamu yang kumiliki. Ya aja nesu, nggih mboten? Nek ana wong ngerayu ngono aja mbok tampa wis. Dek, di dunia ini hanya kamulah satu-satunya milikku. Alamat kere iki. Mesti ora ndek omah, ora ndek duit, ora ndek apa-apa. Dia sudah jujur mengatakan hanya dirimu satu-satunya. Mulane ya ndak Mas, enggak mau aku.
kamu tetap milikku tapi kamu harus punya selain aku. Apa itu? Rumah, mobil gitu. Pemerintah sampean hanya dirimu lah satu-satunya. Amin. Alamak. Begitu. Makanya kita semua ini rohani itu kuat sebenarnya, cuman lapar itu kan gak enak. Nenek moyang kita kuat-kuat dulu, ngangkat truk itu karena rohaninya yang kuat. Lah sekarang yang dikuatkan tubuhnya fitness ya memang petekel tok. Nah iya, sampean kalau udah jelek, hitam, dekil, nggak punya uang, kok dandani tubuh, dandan sepatunan, malah elek. Wis nang golek dhuwit sing akeh tuku Pajero ngono, utawa sun nama kajian jaran goyang tak. Ya wis ngono tok. Golek anu ilmune dayang sumbi. Lah itu jadi dulu begitu, makanya dulu orang-orang tua kita kuat-kuat. Apalagi para wali itu. Kalau sudah tirakat qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu gini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah kita sekarang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya makanya sekarang dunia menjadi lebih mudah. Karena apa? Kita sudah nggak kuat dengan bagaimana menguatkan rohani. Dulu orang pengen jauh pergi kemana, tirakat saipi angin. Sekarang kerja tiket pesawat. Dulu kalau orang pengen ketemu jarak jauh, belajar ilmu tembus itu, ini komunikasi jarak jauh, telepati. Saiki daripada capek-capek tuku handphone video call udah. Iya kan, dulu kita ketemu jarak jauh masih agak susah, kadang pakai surat kan. Sekarang video call gitu, yang Badi ya Mark Zuckerberg punya apa WhatsApp. Dulu berubah, jadi nggak usah tuh dulu begini ya, sekarang dunianya berubah. Banser itu dulu sakti Banser itu nempeleng orang pingsan kalau dulu semaput bisa mati itu. Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan gitu dulu. Lah sekarang orang punya ilmu kayak gitu miskin. Karena apa? Nempeleng orang itu 60 juta sekarang. Lo zamannya berubah, makanya ilmu sakti gitu sekarang udah waktunya udah lewat. Dulu kalau nggak punya jimat ya repot. Ada orang sakit gigi gitu, sembuh. Sekarang beli kataplam. Ini dunianya berubah. Dulu orang nggak punya kertas itu, Quran dihafalkan. Setelah ada kertas ditulis, begitu nulis kecapean ada fotokopi. Saiki percetakan hilang karena Quran ada di PDF, ini ada di sini. Ini zamannya berubah kok. Dulu kita di Indramayu pengen lihat kucing Afrika aja mesti nunggu flora dan fauna, ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko. Sekarang apa yang nggak ada cari di sini, ini dunia baru. Orang nggak perlu puasa, nggak perlu apa, bisa lihat semua di sini. Tinggal nyari, tinggal ketik. Kucing Afrika keluar, bokong India keluar di sini. Apa yang nggak ada? Ini dunia baru. Loh iya kan? Dulu aja kita kalau kangen sama pacar kita mesti ke pasar cari kertas warnanya pink, yang baunya mawar, jangan sampai bau melati, bau gendruwo. Terus cari tinta warnanya biru, terus mulai menulis untukmu kekasihku di Korea. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke Korea, hatiku selalu teriris-iris saat mendengar lagu Isabella. Apalagi lagunya Poppy Mercury, antara Jakarta dan Penang. Sehingga yang bisa kulakukan hanya mendengarkan lagunya Tommy Jibesa di batas kota ini. Pinter dulu itu karena rindu kan. Kekasihku, kepergianmu memang menyakitkan bagiku, tapi aku harus menyadari bahwa itulah
masa depan kita, kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Wah, dulu begitu ya kan. Dan sampai malam hari ini pun sebenarnya ketika aku duduk sendiri, aku terasa masih mendengar langkahmu mendekatiku. Sayup-sayup dan bau tubuhmu bisa kurasakan. Karena sebelum kepergianmu di bandara aku sempat menyentuh ujung hidungmu. Parfum itu masih kuingat, kayaknya mereknya kalau nggak Rexona. Panjang itu. Lah, itu dulu kan orang pinter-pinter ngerayu. Di malam yang gelap dan pekat seperti ini, aku tahu kau pun sebenarnya sedang merindukanku. Karena kata rembulan, walaupun kau di Korea, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Yeah. Loh, dulu pasti begitu. Oh, itu baru 20 tahun yang lalu masih begitu. Iya kan? Cuman aku hanya pesan satu kepadamu. Kalau seandainya orang tuamu menyatakan bahwa kau sudah punya calon, katakan tidak. Karena aku setia menunggumu sampai dimanapun, di tikungan manapun. Aku setia kepadamu. Jangan kau maknai setiap tikungan ada ya. Oh, kekasihku. Di Irian itu hanya ada cendrawasih, mungkin hanya sekian dan terima kasih. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat mohon dibalas. Ya kan itu dulu. Terus dimasukin amplop, terus pergi ke kantor pos beli perangko, didilat template. No. Sekarang mana ada begitu, zaman berubah. Tiba-tiba kita tinggal kalau kangen gitu ya, cepet. Kalimatnya juga nggak panjang, cuma mah gitu aja. Dan ini dunia baru. Lah ya, sampean sekarang pusing enggak kalau misalnya disuruh masak? Enggak ada yang pusing. Gitu, masak gombyang. Tinggal tutorial masak gombyang, buka YouTube. Jadi tiba-tiba diundang bupati, perkawinan anak bupati. Orang sekarang nggak pusing dandannya gimana. Ya tinggal buka tutorial make up artis, selesai. Lah ya, sampean nyari apa di situ? Suami pulang dari sawah bawa terenggiling gitu misalnya. Tolong masak terenggiling. Kita langsung buka tutorial masak terenggiling. Ada apa yang nggak ada? Coba. Dulu orang kalau berjudi mesti cari tempat perjudian. Sekarang pengajian ini bisa sambil ngeslot. Lah iya toh. Ambil ngaji ini ngeslot. Piro Kang? 18. Tulikur. Tuh, ini dunia baru. Dulu orang tua punya anak cantik itu seneng karena ada orang datang dicegat di depan pintu. Sekarang anaknya dicegat di depan pintu sama bapaknya. Anaknya video call. Bapakmu di mana? Lagi di depan pintu nunggu kamu. Ini dunia baru, makanya sampean jangan heran. Dunia yang penuh perubahan, makanya puasa-puasa yang bersifat kesaktian apa sudah mulai turun. Tapi puasa menahan hawa nafsu semakin besar manfaatnya. Karena apa? Karena dunia ini nafsu tok saya, ya Allah. Handphone setiap hari ganti, motor setiap hari mereknya ganti. Apa yang nggak ganti? Orang mau beli sekarang terserah, suka-suka terbuka. Bayangkan, dulu saya sebagai suami itu paling pusing kalau nganter istri belanja. Karena apa? Selisih 1000 pindah toko. Kacek 1000 pindah, ya Allah. Saiki enak tak tinggal turu apapun online. Tiba-tiba ada paketan datang. Tugas laki-laki sekarang cuman satu, ngisi rekening. Terserah dia mau belanja. Saya ini punya anak, ya masih kecil dulu itu, bisa belanja dari Kanada, seharga berapa? 13.000 rupiah, apa kancing baju. Lagi ngirim piro biayanya, sekarang mana? Udah sampai ayo. Dunia ini terbuka di sini, makanya amen jangan macam ini dunia baru ini. Ini menangan, ini dukun libur ya gara-gara handphone. Lah,
Sekarang itu loh, dulu punya anak mau nikah, tanya ke dukun, ini hari baiknya kapan? Sekarang sini primbon itu keluar, ayo apa yang dicari di sini? Dulu ngaji mesti ketemu kiai, makanya orang kalau ngaji sopan karena duduk di depan kiai. Sekarang orang ngaji bisa duduk di atas WC sambil nonton YouTube. Kiai muafik gitu loh, sambil gitu. Lo makanya orang baca semuanya enggak. Jadi jangan bayangkan dunia seperti dulu. Sekarang anak-anak kita suruh beli rokok, enggak jalan, nak belikan rokok, tidur dia. Begitu kita marah, Pak, online. Kita harus tahu ini zaman berubah. Makanya kita ini semuanya sekarang bisa dikontrol gitu kan dengan mudah. Nah, dunia yang berubah seperti ini harus kepala kita juga harus mulai berubah, bahwa di balik itu semua ada nafsu dan keinginan, dan setiap nafsu dan keinginan menutup kita kepada Allah. Makanya latihan menahan hawa nafsu ya sak bisa-bisane lah puasa, walaupun kadang depan sama belakang tengahnya bolong, ini poso kendang nggak apa-apa, kuatnya cuma segitu. Yang tua-tua ya bayar fidyah kalau udah nggak tahan, nggak kuat, ya kan. Makanya kalau mau rajin nggak puasa ya pergilah tiap hari musafir, tapi nanti di utangnya di sahur pas di hari di luar Ramadan. Pokoknya orang paling jelek di bulan Ramadan itu cuma satu. Ini jangan sampai contoh. Ada orang paling jelek di bulan Ramadan itu cuma satu, enggak puasa, ikut lebaran, ngecet omah. Nah itu wis parah. Wes itu jangan dicontoh. Orang paling buruk di bulan Ramadan itu apa? Enggak puasa, ikut lebaran baju baru, ngecet omah. Ngecet omah, tuku klambi tapi ra poso nek melok riyo. Allah kareng ngono ku ya ana wonge. Kathah wong ngene-ngene ana. Aja ngono. Iku nek persoalan riyayane gentenan alhamdulillah, sesuk posone Muhammadiyah sama NU harinya beda. Iya, harinya beda. Muhammadiyah maju lebih awal, NU di hari kedua. Nah, nanti lebarannya berarti ya tambah enak. Kalau saya puasa ikut yang akhir, lebaran jangan-jangan ikut yang depan kan ya. Enggak lah, tapi saya kan nggak bisa, saya tetap konsisten dengan NU. Ini Suriah, elek-eleknya Suriah. Nggih. Nanti NU merintahkan puasa tanggal 4. Ya puasa tanggal 4 nyong. Kita puasa tergantung NU perintah apa. Nih, pokoknya sing elek-elek wong yen niku wae. Pokoke elek-elek wong Islam nang bulan Ramadan ora poso, ngecet omah, melu riyo. Wis kuwi ana aja. Nek ana ngono tempiling bareng-bareng. Lho nggih, niku tempiling bareng-bareng pokoke ana cemplungno sawah. Lho nek ra melu poso ya rasa ngecet omah, melu riyo ora apa-apa, ning aja ngecet omah tuku klambi anyar ngecet omah melu riyo ora poso, bagi duit meneh wis kacuy. Itu. Nah, makanya setelah tubuh kita bersih dari nafsu-nafsu dunia, setelah lebaran dibersihkan dari hak-hak orang lah, namanya halal halal. Siapa tahu mentoke pernah jerot di depan rumahnya tonggone, anaknya tahu nyolong rambutane tonggone. Itu semua dimintakan halalnya. Makanya ruhaninya bersih, kembali makan Idul Fitri, tetapi tetap bersih, ruhaninya tetap fitrah, tetap bersih. Makanya zakat fitrah.
ngono tok iya. Lah ya wis urusan ditampa apa ora urusane Gusti Allah. Aja poso murah ditampa wis ora sampe melu, ora urusane sampean. Pokoke nek sampean pengen ngemut premen, emut ning aja dilek mlebu ngono tok. Sing ra oleh ngentut ning banyu aja. Soale nek ngentut ning banyu mesti mlebu crup, ngono niku disedot. Nek ra percaya jajal nek ngentut ning banyu lak banyune mlebu. Slup. Nggih, sahur. Nggih, sahur ya aja awal-awal. Sunnahe sahur iku akhir, sunnahe buka iku awal. Ngono mawon. Nek kepengin buka ora eneng apa-apa, ngambung bojone. Ngono kuwi. Lho, leh apa-apa. Ngono ya. Wis ngono. Lho kan itu lho halal lho. Ini yang kadang ibu-ibu niki sing salah paham. Sampai nek salat tarawih kan rapate khusyuk. Ibadahe nggih imame kedawan komplain mangkakno di bulan Ramadan perbanyaklah ibadah yang tidak perlu khusyuk. Lah ibadah sing ora perlu khusyuk niku napa? Kumpul karo bojone. Ora perlu bismillahirrahmanirrahim. Ora perlu karo nyanyi halo Bandung oleh. Lha ibadah sing ora perlu khusyuk niku kumpul bojo mangkano sing akeh ganjarane gede. Bila perlu urung buka sing panganan, buka iku sik enak. Lha nggih aja tabu. Kadang kita menganggap wah iki ngurangi ganjaran ora. Niku ganjarane gede. Soal ibadah niku ora perlu khusyuk. Nek salat kan kudu Allahu Akbar. Kudu khusyuk. Lah nek ngoten niku ora perlu khusyuk, sramu buah pramu. Lah, para sahabat niku kathah memperbanyak hubungan suami istri soalnya nopo niku ganjarane mesti ora perlu khusyuk. Ora perlu ngene sik assalamualaikum. Ora perlu saut bleng banting ber ngono iki ora apa-apa. Lho, niki kadang kita salah paham. Malah ngurangi ngono niku kok iki poso-poso. Sing ra oleh niku aman bar sahur sampai sadurunge buka iku ora oleh. Sampeyan kudu poso sahro ini mutatabi'aini, poso 2 wulan berturut-turut. Ra entuk sampean. Tapi nek wis bar magrib, wah iku sing dianjurkan gini ku. Po nggih ibadah sing paling top ora perlu khusyuk. Tur enak. Sing duwe lah sing ra duwe ya wis. Assalamualaikum dada-dada mawon. Ning aja swalayan nang swalayan. Banyak sekali ibadah yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Apa meneh suami istri gaekno kopi, ibadah. Nggih, mijeti ibadah, ngelus-ngelus ibadah, jikok tumone ibadah. Banyak sekali ibadah. Ibadah Ramadan niku ora kok mek tarwih tok, ndak banyak masakno sing enak ya ibadah. Napa mawon ibadah sing paling enak kathah. Sesuk mlawan Ramadan niku tarwih ya aja dawa-dawa. Kadang saling bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bubar sak masjid. Mlane kula nek teng omah tarawih cepet paling 8 menit rampung. 20 rakaat 3 witir. Lho pengen tak jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Lah, kira teng pondok biasa karo bocah-bocah niku. Mungkin nek kula ijen ya suwe wong ora ana sing kuat ngetut nek kula tarawih ijen tapi nek ngimami cepet kula mulai teko at-takasur niku
Bismillahirrahmanirrahim. Allakum takatsur hatta zurul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahimata wa la tarawna al-yaqinata wa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Inna a'tainakal kautsar fasalli bika wa la'ina syanaka wa la tar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lah kadang wis tua-tua makmume Allah ekeben. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wis rampunge kapan? Lho kadang ono sing taruh iki suwe lah ya sesuk wis kapok. Cepet tadi ku iso tahajud, iso ngene, iso akeh. Nek ora kuat ya turu. Wong turune wong poso ibadah. Terus sing nom-nom ya bang nangis sahur, tugase sing nom-nom sahur. Nek ora tangi ya sahur, ora sahur sakarepmu. Loh itu banyak sekali ibadah. Sing ra iso ngaji Quran, wacakno Quran spekere digedhekno ben kupinge krungu Quran. Sesuk nek mati takon, "Endi Quranmu?" Mboten saged maca ya Allah. Lah ngopo? Urupe beda. Mriki ana caraka kuwi batak saged maca. Lah Quranmu ning ndi? Katose teng kuping wong tau ngrungokno Quran. Ya buka kupinge. Oh iya kupinge ana Quran. Lah kupingmu mlebu swarga. Kuping tok ya Allah. Ya kaya ngaji ngeten iki dicatet. Nono sampeyan besok nek mati takoni malaikat mungkar, "Marabbuka?" Allahu rabbi, Allah ditapuk puwak. Terus malaikat mungkar akhirnya napuk, malaikat rokib teko aja to Kang, tupak tapuk. Lho piye? Iki muni Allah iya ila Cirebon. Lah wis gelem ngaji wis sampai ngenteni kiai jam 1 wis betah lho iki delok lho. Ngaji to. Oh, iki ngaji lho, tapi kok turu? Ya ora apa-apa nek ngaji mak nek kupinge ngrungokno ya kupinge ngaji, matane melek matane ngaji. Nek turu bokonge ngaji. Yes bokonge mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Ibadah niku ya Allah macam-macam. Ngene nggih ora kok yo mesti sembayang tok mboten. Ana tanggane tuwa-tuwa kira-kira ora iso buka, gawekno bukaan, gawe kolak sing akeh dum tanggane, ganjarane gedhe. Lha den lakno nggih. Ora pokoke sing penting ora mangan, ora ngombe, ora ngono-ngono kuwi lah pokoke iku poso. Sampeyan ngrasani karepmu. Posone oleh ganjaran, ngrasane oleh dosa. Wah poso kok ngrasani wong ora ketompo wong sing nampa Gusti Allah. Lah ngrasani wong sing delok ya kowe panjenengan layak dirasani ora apa-apa. Lha nggih to lho kadang ana menungso niku ra entuk aja dirasani tapi menungso niku pancen layak dirasani kok. Nggih ta. Wong dhe gelang emas oleh tuku wong iki. Pengen nyudono gelang sing akeh. Bu, kuwi regane pira ngono. Lah sing model ngono layak dirasani to. Wong wis ngerti bokonge mindul ngono kuwi, nganggo legin. Lah ya layak dirasani ya Allah bokong ta. Bongkok lho ya ngene. Lho nggih. Anak kula anggere wong nganggo legin bokonge mblenduk ngono, pantat sapi. Nek kadang wis ngerti ngono, kadang ngono nggih. Metu jilbaban ning klambine semene ya layak dirasani to ngono ya. Kadang roke semene jilbaban ya piye to. Ya sing komplit ya wis apik timbang udo kan. Tapi ya ora pantes ngono to gitu. Ngono ono sing layak dirasani ngono kadang ya. Ora kok ngono ngrasani. Ya sampean kesesuk iki gampang nek wis delok novel ngono maca novel ngono. Delok film ning YouTube ngono wis ora ono enteke. Nggih.
Jadi itu kenapa kita ini bersolawat ya, karena solawat itu tidak pernah berhenti terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Posone kita panjenengan sedaya termasuk poso ingkang ditampa Gusti Allah, oleh maghfirah Allah, oleh rahmati Allah, entuk kemerdekaan boten mlebu neraka. Nggih, termasuk tiang ingkang entuk derajat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi sadurunge Ramadan wis ndongakno sing sedo dereng. Oh, apa iku? Oh, cindramata. Oh, kok ora keton? Oh, dibungkus nggih. Wis apa golok? Oh, topeng. Wah, kula sesuk arep ngaji topengan apa piye? Kula niku rupa kula wis serem. Topengan. Apa ya ora medeni. Lah nggih ta. Wong kula niku lho cah cilik niku ora ana sing ra wedi kali kula. Iki mau ana cah cilik dikon salaman mencolot sapa. Wene iki. Lha kula niku rupane wis medeni dinggoni topeng apa ya ora tambah serem ya. Nggih untung kula kiai dadi ndek bojo. Coba nek kula niki ra kiai ngono nek wong wedi kabeh. Nyegat truk ning perapatan 1000 ngono kae ya. Guys, tak dongakno anak putune barokah sedaya. Utange lunas. Nggih, ingkang gadah keluarga nembe nyambut damel di luar negeri, tembuti tak dongakno muga-muga hasil untuk rezeki sing akeh. Ya, sing ditinggal nggih sabar ngentosi. Nggih anak-anake ning pondok dados anak ingkang saleh salihah. Nggih, Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya Allah. Ijal auladana dzurriyyatina dalam minal khair al-ibadah wa sallallahu qiyamah bidzul muslimin maqasidana maqasiduna akhirah warzuqna rizqan halatan wa wasilna abaina ummatina masyayikhina wa jadati wa jadatina jibil masyayikh dukuh ya Allah kapetaan apa kapetakan ya Allah alladzina sabaquna bil iman ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum maghfirna wa lahum Allahumma ajil qabr mutamiradul jinan Allahumma ajil matam jamil qubur min rahmatir Rasulullah wa hakim al-mainna irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.